Hah? Nah, ini ya. Begini ya. Yang dimaksudkan rezeki yang cukup itu adalah rezeki yang mencukupi dalam segala kebutuhan. Artinya tidak sampai ngutang. Sudah paham ya? Paham. Nah, kalau kaya itu ya, kalau kaya itu rezekinya itu melebihi kebutuhannya, tapi dia itu makin tidak ingat kepada Allah. Ya. Malah bisa-bisa dia merasa orang yang paling kaya. Ya, karena dia itu merasa orang yang paling kaya, akhirnya diberi azab oleh Allah, tidak pernah merasa cukup, dibalik oleh Allah. Akhirnya apa? Berbuatlah sesuatu yang di luar jalur, lupa diri, sampai kekayaannya pun tidak menjadikan dia bahagia. Justru dia diberi kebahagiaan oleh Allah di dalam kesibukan sampai melupakan semuanya, keluarganya, ibadahnya. Betul apa tidak? Sampai makan bersama istri pun gak sempat. Diukur oleh uang keluarga, yang penting belanja cukup. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu ini. Orang ini akhirnya apa? Dihantui. Kalau takut melarat itu boleh. Ya Allah, saya jangan melarat. Tapi ini bukan takut melarat, dihantui melarat. Walaupun numpuk-numpuk dunianya, takut. Apa tandanya? Kalau orang itu dihantui oleh satu kemelaratan. Kemarin untungnya 1000, sekarang untungnya 900. Na'udzubillah, masya Allah. Susahnya ya lebih melebihi orang-orang yang rugi. Ayo ngomong. Susahnya kemarin 1000, sekarang 900. Jangan lagi rugi, cuman dikurangin 100 oleh Allah. Ini tandanya. Disimpan dunia ini, makin kikir. Sudah, anaknya berdoa secara hakikat nggak didengar orang tuanya. Kapan bapakku mati? Cepat aku dapat warisan. Ya bukan dia yang berlebaran, anaknya nunggu. Didoakan cepat mati. Ya, ini permasalahan. Sudah, saya kembalikan lagi. Ingin kaya apa ingin cukup? Betul. Hah? Cukup kaya. Saya senang sama Pak Roy ini. Oke, Pak Roy, anggaplah ini malaikat Jibril turun. Tanya sama Pak Roy. Pak Roy, kalau memang ingin kaya, kira-kira Pak Roy itu kayanya ingin berapa? Enggak bisa jawab. Ya. Jawabannya hanya satu. Kayanya kaya itu sampai seberapa? Sampai dirinya lupa dengan dirinya sendiri. Itu orang kayanya kaya. Lupa. Ya. Sudah. Jadi karena semua ini tidak bisa bersyukur. Jadi kalau gitu, satu, ingin rezekinya lapang. Nomor 2, cukup. Kalau sudah cukup, nomor 3, orang itu ingin apa? Ingin semua keinginannya diberi oleh Allah. Ya. Nomor 4, ingin diampuni dosanya. Nomor 5, ingin apa? Ingin diterima tobatnya. Nomor 6, ingin apa? Ingin
Sudah ingin itu? Sudah? Ya, 5. Cukup? Cukup? Ya. Semua ini dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Tidak pasti. Silahkan. Ya. Pak Roy, Pak Diki, Habib nangis-nangis. Ya, ingin rezeki kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senangis-nangis bagaimanapun dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kata Allah, masih nunggu saya. Kalau saya mau saya kasih, kalau enggak tidak. Mau apa? Nangis nanti malam, jungkir balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Mau kaya, dijawab oleh Allah, fasaufa yughnikumullahu min fadli insya'a. Kata Allah, iya, akan aku beri kaya, kata Allah, kalau aku mau. Silakan Pak Roy, mau kaya, kayak Lim Siliong? Belum tentu. Pokoknya saya ingin terkabulkan segala permohonan saya, dijawab oleh Allah, fayakshifu ma tad'una ilai insya'a. Kalau saya mau. Mohon ampun kepada Allah, dijawab oleh Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau aku mau mengampuni, mau bertobat, dijawab oleh Allah, wa yatubu ala may yasha. Semuanya belum pasti. Yang pasti cuma satu saja. La in syakartum, syukur. Jadi semua ini, kalau gitu orang-orang sekarang ini sampai kejadian seperti ini karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini dan konglomerat kita ini tamak dan karena tidak bersyukur. Kok sampai rame begini Yai? Kok sampai timbul macam-macam disiksa? Ini sudah bukan merupakan ujian, bukan merupakan musibah lagi ini Kiai. Apa? Ini merupakan siksa. Benar kalau Anda mau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman dalam menghadapi hidup dan kehidupanmu, kamu mau bersyukur kepada Allah. Ini permasalahannya. Oke, you understand? Ya. Jadi jangan berharap, ya apa itu orde lama, apa itu orde baru. Sekarang orde apa ini? Hah? Apa orde apa? Yang direformasi itu siapa? Mau reformasi keadaan, mau reformasi orang lain, dirinya sendiri nggak direformasi. Hah? Nggak ada bedanya. Nggak perlu orde. Ya, kalau masih kena penyakit tidak bisa bersyukur dan tamak rakus, membentuk kroni-kroni sendiri, tetap akan kembali seperti ini. Ini sudah dari Allah, bukan dari kita. Ya, siapapun pemimpin kita. Nah, jadi dikembalikan lagi apa? Bersyukur. Kira-kira Pak Roy bisa bersyukur apa enggak? Hah? Jangan barangkali. Mulai kecil sudah makan nikmat Allah kok baru barangkali. Yang benar aja loh. Hah? Main spekulasi ini. Coba gimana kalau bersyukur? Ya. Tadi dijawab ma fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Gimana? Hah? Susah? Belum bisa bersyukur? Kenapa kok kita itu belum bisa mengakui bersyukur kepada Allah? Karena kuncinya nikmat sendiri belum sempat kita syukuri. Itu Pak Roy. Coba
saya urut satu. Kira-kira bagaimana? Kita kaya, cukup segalanya, tapi naudzubillah mati tidak membawa iman. Kita tidak punya apa-apa, tapi mati membawa iman. Memilih mana? Yang nomor 2. Kita tidak punya apa-apa, tapi seger waras. Ya. Diberi kekayaan, punya pesawat 10, tapi sakit gigi terus. Pilih mana? Loh, pilih seger waras. Ini kunci-kunci ini loh. Sudah? Nomor 3. Kita diberi cukup apapun oleh Allah, tapi tidak selamat. Tidak diberi apapun, tapi selamat. Pilih mana? Hah? Jangan diketawakan, ini kuncinya syukur.